Baik Bapak Ibu yang di rumah, mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Nah, hari ini saya agak kerepotan datang ke tempat ini karena di mana-mana jalanan ditutup karena untuk sholat Id. Tetapi puji Tuhan masih ada jalan tikus dan ada juga sebagian masjid yang sudah bubar sehingga saya bisa bersama-sama dengan saudara. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini saya akan berbicara tentang ketika seorang kehilangan jati diri. Nah kita mesti mendefinisikan tentang jati diri. Jati diri adalah nilai diri yang akan membentuk dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Jati diri inilah yang menunjukkan siapa kita, apa yang harus kita lakukan dan kemana arah hidup kita. Sekali lagi jati diri di slide kita, jati diri adalah nilai diri yang akan membentuk dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, kalau kita memiliki jati diri yang benar, maka kemudian Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan dapat mengerti, akan dapat melakukan dan mengerti siapa diri kita ini. Nah, kita akan lihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 13. Sebenarnya siapa jati diri hidup kita. Sekali lagi Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Alkitab mencatat begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini ayat yang saya suka saudara. Karena kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Allah, menerima Tuhan Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini penting. Jadi ketika kita mengerti jati diri kita bahwa kita adalah anak Allah, maka itu menentukan apa yang akan kita lakukan, menentukan tindakan kita dan lain sebagainya. Bahkan Alkitab ayat yang ke-13 mencatat dengan jelas, orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Artinya kita ini lahir bukan karena sekedar keinginan dari orang tua kita, tetapi lebih daripada itu Alkitab mencatat, melainkan dari Allah. Jadi dengar baik Bapak Ibu, kelahiranmu di dunia ini itu bukan sembarangan, tapi kelahiranmu di dunia ini itu sudah ditentukan dan diinginkan oleh Allah. Itu artinya kalau saudara sudah ditentukan oleh Allah, sudah diinginkan oleh Allah lahir ke dunia ini, maka saudara bukan orang yang biasa-biasa seharusnya. Karena sebagai anak Allah, saudara dilahirkan karena keinginan Allah, maka saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, maka itu menentukan pada akhirnya tujuan hidup saya dan hidup saudara itu seperti apa. Karena orang sering memiliki pandangan yang salah tentang dirinya sendiri. Nah, akibat salah memandang diri, maka orang dengan pandangan seperti itu, orang yang salah memandang diri, maka orang itu pandangannya akan suram mengenai identitas diri, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Sekali lagi pandangannya suram, dia tidak ngerti masa depannya seperti apa. Karena apa? Karena dia tidak tahu dirinya sendiri. Orang yang salah memandang diri seperti itu. Nah, selain itu orang dengan wawasan identitas yang buruk juga melihat orang lain untuk menentukan bagaimana mereka setiap kali memandang diri sendiri. Contohnya begini, saudara ketika naik motor, saudara akan lihat orang lain itu seperti apa. Kalau orang lain naik mobil, maka saudara menentukan harga diri saudara. Padahal harga dirimu tidak ditentukan apa yang saudara kendarai. Ketika saudara memakai baju, maka saudara melihat orang lain, saudara juga mulai melihat orang lain itu melihat bajunya mereknya apa. Sehingga harga diri saudara ditentukan oleh orang lain. Padahal sekali lagi saudara adalah anak-anak Allah. Orang dengan persepsi negatif mengenai identitas diri, mereka juga berkutat dengan pengharapan yang negatif. Wajar ya, orang itu bisa seperti itu karena sekolahnya tinggi,
beda dengan aku, sekolahnya tidak tinggi. Wajar ya orang itu bisa sukses karena dia anak orang kaya, sedangkan aku anak orang biasa. Wajar ya orang itu sukses karena dia bisa bahasa Inggris, aku tidak bisa bahasa Inggris. Sekali lagi, pengharapan negatif ditentukan bukan oleh pandangan sendiri tetapi oleh orang lain. Padahal Allah memandang saudara berbeda. Allah melihat kita sebagai sosok yang selamanya patut dikasihi. Makanya ia menciptakan saya dan saudara segambar dan serupa dengan Allah. Saya mau kasih tahu ya, itu adalah puncak dari kejeniusan kreativitas Allah. Menciptakan saya dan saudara. Pak, saya beberapa kali lihat orang yang naik sepeda atau naik motor. Itu rasanya kagum, karena apa? Dengan dua roda itu, dia bisa menjaga keseimbangannya. Bahkan ketika miring sekalipun tidak jatuh. Saya kagum dengan orang-orang seperti ini. Saudara lihat kalau pembalap-pembalap itu bisa miring banget gitu. Tapi bisa menjaga keseimbangan. Orang bisa menemukan komputer dan lain sebagainya. Kejeniusan manusia itu ternyata karena sosok ini diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Lalu Allah juga melihat bahwa saya dan saudara sebagai sosok yang tak terbatas harga dan nilainya. Bahkan karena kita ini tidak terbatas harga dan nilainya, maka saya sudah sering katakan malaikat jatuh dalam dosa langsung disingkirin. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, Yesus datang ke dunia menebus dosaku dan dosamu. Dan beberapa kali saya sampaikan, Yesus mati bukan untuk saya, Yesus mati bukan untuk saudara, tapi Yesus mati sebagai saya, sebagai saudara, menggantikan dosa-dosa kita, sehingga saya dan saudara hari ini layak berada di dalam hadirat Allah. Ini yang hebat juga. Allah melihat saya dan saudara sebagai sosok yang kompeten di dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, betapa kita memiliki sebuah keberhargaan karena Allah memberi saya dan saudara itu rohnya, roh kudus yang tinggal dalam hidup kita. Sehingga memampukan kita untuk melakukan seperti apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Betapa Allah memandang kita sebagai sosok yang berharga. Sayang ketika kita memandang gambar diri kita rusak, maka kemudian yang terjadi adalah seperti tadi. Pandangan yang negatif, hidup kita ditentukan bukan karena kita sebagai anak Allah, tapi justru ditentukan pandangan orang lain. Kita memandang orang lain seperti apa, sehingga tidak heran kemudian orang kemudian menjadi sombong. Karena ketika dia melihat naik motor, lihat orang naik sepeda, dia bilang, dia cuma naik sepeda, aku naik motor dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengharapkan setiap orang percaya memiliki jati diri bukan berdasar perkataan orang lain, tetapi berdasarkan kata Alkitab. Filipi pasal 1 ayat 27 berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu artinya jati diri kita harusnya ditentukan ketika kita tunduk, ketika kita taat, ketika kita setia kepada firman Tuhan. Sehingga kehidupan jati diri kita menyerupai atau serupa dengan Kristus. Bukankah itu merupakan puncak panggilan kita di dunia ini? Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka saya mengajak kepada kita semuanya untuk menemukan jati diri, bukan jati diri gambar Adam yang rusak, tetapi ketika jati diri kita dikembalikan Adam di Eden ketika Kristus sudah mati. Nah, saya mau sampaikan salah satu contoh dari seorang yang kehilangan gambar dirinya, itu adalah seorang yang bernama Musa. Musa kehilangan jati diri ketika dia ada di padang gurun. Musa itu siapa? Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 mencatat begini. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ingat, Musa itu kan dihanyutkan oleh orang tuanya, oleh Imran dan Yokebed itu. Lalu kemudian diambil sebagai pangeran Mesir oleh putri Mesir. Lalu kemudian diberikan, dididik dengan segala hikmat orang Mesir,
Dan perhatikan ini. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Maka Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir itu, saudara. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dengar baik-baik, Alkitab mencatat Musa itu bukan orang biasa. Ketika dia berada di Mesir, maka Musa itu dididik dengan hikmat yang luar biasa dan perkataan dan perbuatannya itu berkuasa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebutkan orang yang fasih lidah, orator yang luar biasa. Ini hebatnya kalau Tuhan itu memiliki sebuah rencana ya. Jadi Tuhan itu kalau punya sebuah rencana dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak paham. Kenapa? Musa itu dilahirkan dari seorang ibu, tetapi lihat, keluarga Musa memiliki anugerah luar biasa. Yang pertama, memang mereka hidup sebagai pekerja rodi. Tetapi lihat, Musa atau orang tua Musa mendapatkan anugerah yang pertama, mendapatkan anugerah yang namanya Musa. Lalu kemudian nanti juga ada Harun dan Miriam tentunya. Lalu kemudian ibu Musa memiliki ASI. Tetapi yang membiayai itu adalah negara. Ketika Musa dihanyutkan, lalu Alkitab mencatat dengan jelas, maka Musa diambil oleh putri Mesir, lalu kemudian putri Mesir ini kebingungan siapa yang mesti ngasih makan dan mendidik ngasih ASI, lalu Miriam datang, Tuhan biarlah ibuku saja. Oh, putri Firaun tahu bahwa orang ini mungkin baru saja anaknya mati karena perintah yang keras dari Firaun itu. Pasti dia baru melahirkan dan ASINya cukup. Pak, perhatikan, orang-orang yang dalam rencana Allah, kadang-kadang cara Allah memelihara itu tidak pernah terpikirkan oleh otak kita. Sekali lagi, Musa dilahirkan, dapat anugerah keluarga Musa, ASINya cukup, memelihara ASINya itu dari mana? Dari biaya dari negara. Itu luar biasa. Dan sekali lagi Musa adalah seorang orator. Masa muda Musa menginginkan membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Saudara ingat itu ketika Musa tiba-tiba datang, lalu kemudian hatinya rindu ketemu dengan saudara-saudaranya, dia pergi ketemu dengan orang Mesir yang lagi pukulin salah satu orang Israel, lalu kemudian si orang Mesir itu dipukul. Karena apa? Karena kerinduannya untuk membebaskan saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ketahuan sama Firaun akibat orang Israel yang ditolongnya itu ngomong, apakah engkau juga akan membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Akibatnya Musa lari ke padang gurun. Nah, ketika Musa pergi dari Mesir ke padang gurun, lihat. Musa sepertinya kehilangan apa yang selama ini menjadi pengharapannya menjadi pembebas orang Mesir. Musa sekarang hanyalah seorang gembala. Gembala pun bukan domba miliknya, tetapi domba milik mertuanya. Dia menjadi seorang gembala, sekali lagi gembala bukan miliknya, milik mertuanya. Maka 1-2 tahun mungkin masih berpikir bagaimana cara membebaskan orang Israel dari Mesir. Tapi lama-kelamaan, seiring waktu, ketika rambutnya sudah memutih, ingat Musa 40 tahun di Mesir, lalu kemudian pergi dari Mesir di padang gurun, kira-kira 40 tahun juga, 80 tahun Musa di padang penggembalaan, usia 80 tahun Tuhan menampakkan diri. Jadi ketika rambutnya sudah mulai memutih, maka saya berpikir Musa sudah melihat dirinya bukan lagi orang atau seorang yang memiliki keinginan membebaskan orang Israel dari Mesir. Dia cukuplah menggembalakan kambing domba dari mertuanya. Yang penting cukup. Kan itu yang terjadi. Musa kan sudah pasrah Bapak Ibu. Sudahlah, itu sudah terjadi mau diapakan. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan 15. Ini kisah pertemuan ketika Musa ketemu dengan Tuhan. Tuhan sedang menampakkan diri dalam perapian yang menyala di semak-semak itu. Lalu kemudian ketika Musa datang, Tuhan nyuruh Musa. Lihat, Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 15 itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Perhatikan, bandingkan
dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 tadi. Musa yang di dalam perkataan dan kuasanya atau perkataannya memiliki kuasa, dalam bahasa Inggrisnya orang yang fasih lidah, orator yang luar biasa sehingga bisa dipercaya oleh Firaun. Tetapi lihat apa yang terjadi, 40 tahun kemudian Musa didapati sebagai orang yang Alkitab mencatat tidak bisa bicara dengan baik, petah lidah, berat mulut, berat lidah. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan. Sampai Tuhan itu marah-marah loh sama Musa. Yang buat mulut itu siapa sih? Yang buat lidah itu siapa sih? Yang membuat orang bisa melihat siapa? Orang yang bisa melihat orang buta itu siapa? Aku. Kalau aku mau sekarang juga berangkat ke Mesir, kamu ngomong, omonganmu kembali seperti dulu waktu di Mesir. Kira-kira begitu. Oleh sebab itu, pergilah, kata Tuhan ayat 12. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jelas, Pak? 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi tidak heran, Musa pandai bicara harusnya karena Harun juga pandai bicara, Miriam juga pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau ia akan bersukacita dalam hatinya. Lihat, orang yang tadinya seorang orator, karena posisinya sebagai pangeran di Mesir, orang hebat di Mesir, dia bisa berkata-kata dengan cara yang luar biasa, orang bisa terkagum-kagum dengan cara bicaranya, lalu kemudian jati dirinya rusak ketika dia berada di padang gurun. Sudahlah Tuhan, begini saja, orang lain sajalah yang Tuhan utus. Orang lain lebih banyak yang memiliki kompetensi yang jauh lebih baik dibanding dengan saya. Di sana mungkin banyak orang, nanti kata orang seperti apa. Nah, pandangan negatif, masa depan negatif, kecenderungan bersikap terserah, pasrah, ya sudahlah yang sudah terjadi, terjadilah. Orang-orang seperti ini karena kehilangan jati diri. Dan dosa yang merusak ketika Adam dan Hawa di Taman Eden terus bergulir sampai dengan hari ini. Dan itu sangat mempengaruhi Musa. Ketika Musa berkata, ya sudahlah Tuhan, utuslah orang lain, sampai Tuhan ngomong, yang bikin lidah itu siapa sih? Kalau yang bikin lidah itu Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai lidahmu, harusnya Musa bangkit. Tapi apa yang terjadi? Musa kehilangan apa yang sedang dikerjakannya. Ayat 15 berkata, maka engkau harus berbicara kepadanya, kepada Harun, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Lihat, karena penolakan Musa, maka akhirnya muncullah Harun. Pak, saya mau kasih tahu, kalau saudara tidak mau melakukan apa yang menjadi bagianmu, Tuhan sanggup bangkitkan orang lain untuk menggantikan saudara. Sebab itu, kalau Tuhan berkata-kata kepada saudara, segera taat dan lakukan. Jangan sampai saudara hanya jadi penonton di dalam kehidupan ini. Sayang, karena sekali lagi Tuhan menjadikan engkau memiliki kapasitas yang luar biasa. Dan kalau Tuhan sudah menentukan saudara sebagai orang-orang yang dipersiapkan agar rencana Allah terjadi atas hidupmu, ingat, ketahuilah Allah siap menopang Anda dengan orang-orang yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Bagaimana Musa berpikir tentang Harun, bagaimana Musa berpikir tentang Miriam, bagaimana Musa berpikir tentang Hur dan lain sebagainya. Musa hanya bisa duduk pasrah, sudahlah, sudah usia 80 tahun, sudah tua. Banyak kan jemaat Tuhan kan ngomong begini, ya sudahlah yang muda-muda sajalah, yang maju, yang tua-tua sekarang di belakang layar saja, kan begitu. Tuhan itu kalau sudah menentukan, maka kita ingat waktu itu ada Kairos dan Kronos. Orang seringkali berpatokan pada Kronos, orang lupa pada Kairos, pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, pada sebuah kesempatan, kepada sebuah momen, sehingga kemudian orang hanya terpaut, pikirannya hanya
berpikir tentang kronos. Sudah 80 tahun, sudah tua, mau ngapain lagi sih? Ketika Anda sudah menghadapi kondisi seperti itu, maka saya mau sampaikan kepada kita semuanya, saudara harus bangkit. Percayalah, Allah sanggup memberikan pertolongan kepada saudara. Nah, Musa ini sudah terbiasa di padang gurun. 40 tahun di Mesir sebagai prince, sebagai pangeran, hidupnya sebagai pangeran, segala sesuatu dilakukan sebagai pangeran, dia mendapatkan protokol kerajaan, apa yang dilakukan tertata, tertib dan lain sebagainya. Sekarang Musa ada di padang gurun. 40 tahun di padang penggembalaan itu. Kalau dulu dia memegang tongkat komando. Orang kalau sudah melihat tongkat komando itu banyak yang kagum. Hebat ya. Orang banyak mengingini tongkat komando. Sekarang yang dibawa apa? Tongkat penggembalaan. Siapa yang mengingini tongkat penggembalaan? Saya mau kasih tahu, tongkat penggembalaan itu bukan hanya sekedar untuk menggembalakan domba, untuk menjepit kepala ular, tidak. Tapi tongkat itu juga merupakan biografi dari seorang gembala. Jadi kalau saya seorang gembala, maka dalam tongkat saya itu terukir, ada tulisan-tulisan, ada ukiran-ukiran yang menceritakan pengalaman hidup saya. Kalau kemudian tongkat saya itu ketinggalan, ada gembala lain yang lihat, maka tongkat itu tidak berharga. Karena itu tidak menceritakan kisahnya. Menceritakan kisah saya yang orang tidak tahu. Yang terjadi adalah tongkat itu kalau nggak dibuang ya sudah dijadikan kayu bakar. Tidak berharga Pak, tongkat gembala bagi orang lain. Sebab itu, tongkat itu tidak diingini oleh orang lain. Namun, di tangan Musa, Tuhan menjadikan tongkat itu menjadi tongkat yang tidak biasa. Ayat yang 1 dan ayat yang kedua dari Keluaran pasal 4 tadi Alkitab mencatat begini. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan, cuma tongkat. Yang kau miliki apa? Tongkat. Tongkat ini cuma aku pakai pegangan untuk bisa jalan, menggembalakan kambing domba, menghalau mara bahaya kalau ada serangan ular atau binatang lain yang datang. Cuma tongkat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita meremehkan apa yang kita miliki. Cuma tongkat. Tetapi kemudian Tuhan berkata lempar. Musa yang sudah terbiasa hidup di padang penggembalaan, tidak lagi hidup dalam dunia seperti di Mesir, dia sudah tidak berpikir apa-apa, lempar-lempar saja. Tapi yang terjadi kemudian tongkat itu kemudian berubah menjadi ular. Musa lari ketakutan. Saya percaya kalau dulu waktu dia masih di Mesir, beda urusannya. Ada ular sebesar itu, dia tidak akan mengalami ketakutan. Dia memiliki pasukan yang banyak, yang melindungi dia. Dia pegang tongkat komando. Tapi hari ini dia tidak ada yang memberikan perlindungan. Dia menjadi orang yang biasa saja. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita meremehkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan hanya berkata, cuma tongkat. Cuma lulus SMA Tuhan. Aku enggak punya modal banyak, cuma segini Tuhan. Kalau aku mau bersaing dengan mereka, apa yang dapat kuandalkan? Kalau aku mau bersaing dengan mereka, mereka memiliki pendidikan yang cukup, modal yang besar, sedangkan aku cuma seperti ini. Hamba-hamba Tuhan, saudara yang berada di daerah-daerah, kalau saudara nonton video saya ini, saudara mungkin cuma berkata, ya tempatku cuma di desa Tuhan. Tempatku cuma di tempat ini, jemaatku enggak banyak Tuhan. Saudara yang menjalankan bisnismu sekali lagi, ya cuma modalku cuma segini Tuhan. Apa artinya itu?
Tapi dengar baik-baik, jati dirimu berbeda ketika engkau menemukan bahwa engkau adalah anak Allah. Apa yang saudara miliki itu menjadi sesuatu yang berharga. Apa yang kelihatannya remeh itu di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, badan saya cuma begini, apa modal saya Tuhan? Saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab itu saya mau sampaikan kepada kita. Kita belajar dari apa yang terjadi dari Musa tadi. Lihat, Tuhan kadang-kadang membangkitkan orang-orang yang tidak dapat kita mengerti. Tapi Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang kita berkata hanya tongkat. Itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Yusuf adalah orang yang terpandang. Tetapi jati dirinya rusak ketika dia ada di penjara. Sebenarnya kesempatan itu bisa dilihat oleh Yusuf. Ingat ketika ada juru minum dan juru roti ikutan di penjara. Lalu kemudian mereka mimpi masing-masing dengan mimpinya. Juru minum dan juru roti itu bukan pekerjaan biasa. Dia dekat dengan raja. Ingat salah satu juru minum agung yang pernah menjadi orang kepercayaan raja adalah si Esra kalau saya nggak keliru ya. Dia kemudian mendapatkan ketika membangun Israel kembali dari runtuhan. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, juru roti dan juru minum itu bukan jabatan biasa, dekat dengan raja. Karena menentukan kalau sampai ada racun segala macam, itu membahayakan raja, maka dia orang kepercayaan. Juru roti digantung, juru minum diangkat lagi. Dan saya mau kasih tahu, Yusuf berpikir, wah sudah di penjara. Yusuf itu kan anak konglomerat, tetapi jati dirinya rusak. Itu ketika dia ada di rumah Potifar, tambah rusak lagi ketika dia ada di penjara. Tetapi sempat bangkit harapannya ketika menafsirkan mimpi. 2 tahun Pak terlupakan. Juru minuman itu melupakan apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf. Akibatnya kemudian Yusuf sudah merasa bahwa apa yang dikerjakan itu sia-sia, tidak memiliki sebuah nilai. Ya sudahlah, kira-kira begitu. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semuanya, apa atau perbuatan baik yang saudara lakukan untuk orang lain tidak pernah sia-sia. Sebab itu Galatia pasal 6 ayat 9 berkata seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita menjadi lelah berbuat baik, jika musimnya tiba maka kita akan menuai asalkan kita tidak menyerah Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saudara sudah kehilangan mimpimu hari-hari ini. Percayalah, Allah tidak pernah lupa. Saya berapa kali sampaikan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Israel itu kelihatannya sudah kehilangan mimpinya loh. 2 tahun perjalanan dari Mesir sudah sampai ke tanah Kanaan, tinggal masuk ke tanah Kanaan, tiba-tiba mereka ketakutan karena 10 orang berkata mereka itu orang-orang yang luar biasa. Akibatnya gara-gara itu mereka kemudian memberontak kepada Allah, Tuhan berkata maju, mereka tidak jadi maju, lalu kemudian mereka harus berputar 38 tahun lagi di padang gurun. Mimpinya kelihatannya sudah hilang. Tetapi kalau Kanaan itu sudah ditetapkan untuk Israel, maka Kanaan tidak pernah jatuh ke tangan bangsa lain. Saudara mungkin pernah memiliki mimpi, saudara pernah mendapatkan nubuatan, saudara pernah mendapatkan janji dari Tuhan, dan kelihatannya apa yang menjadi mimpi, yang menjadi nubuatan, itu sudah kelihatannya tidak lagi dapat terlaksana. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya dan saudara menetapkan hidup saya dan saudara memiliki jati diri yang benar. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa. Sebab itu, tetapkan visi saudara. Kalau saudara ingin mengembalikan jati diri. Amsal 29 ayat 18 berkata seperti ini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kata wahyu di sini dalam bahasa Inggris memakai kata visi. Jadi
bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Ketika kita kehilangan visi, ketika kita kehilangan jati diri, maka kemudian kehidupan kita menjadi berantakan. Sebab itu tetapkan kembali visi hidup saudara. Seperti ketika Tuhan menegur jemaat dalam kitab Wahyu, engkau telah kehilangan kasihmu yang semula, bagaimana agar kita kembali kepada semangat itu. Alkitab mencatat kembali dalam aktivitasmu, kembali dalam apa yang sudah engkau kerjakan, kembali akan apa yang kau lakukan. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini engkau sudah kehilangan mimpimu, kalau engkau hari ini sudah seperti Musa yang tadinya hebat, tetapi kemudian sudah kehilangan segala sesuatu, kembalikan visimu. Menentukan visimu. Bahwa persepsi yang jelas dari identitas yang benar adalah aset yang tak ternilai bagi kehidupan yang sehat, bahagia, dan produktif. Apabila Anda meluruskan potret diri Anda dengan pandangan Allah mengenai diri Anda, maka saudara akan dibangkitkan kembali. Hari ini, ketika saudara kehilangan jati diri, ingatkan diri Anda bahwa Anda adalah anak-anak Allah yang ditetapkan memiliki kuasa. Saudara lahir bukan karena keinginan manusia, tetapi saudara lahir karena sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, selama saudara memiliki persepsi yang benar tentang hidup saudara, maka saudara akan memiliki sebuah kehidupan yang baik, bahagia, dan produktif. Jangan heran, orang-orang yang sudah kehilangan visi, kehilangan jati diri, mereka menjadi orang yang lemah, berpandangan negatif, lakukan segala sesuatu malas, ya sudahlah. Bukan orang yang berserah, tetapi orang yang terserah. Itu berbahaya. Dan saya mau ingatkan, kebaikanmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab itu mari kita bangkit bersama-sama di tengah-tengah kondisi yang sulit hari-hari ini. Percayalah, Allah tidak meninggalkan saudara. Tundukkan kepalamu. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang tidak normal